Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh, yaitu pelajaran prakarya. Sekarang sudah menginjak pada bab 3, yaitu budidaya ternak kesayangan. Tapi sebelum pelajaran kita mulai, ada baiknya kita membaca suratul Fatihah dahulu. Al-Adiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, anak-anakku sekalian, mari kita mulai pembelajaran kali ini. Ini adalah peta materi bab 3, yaitu budidaya ternak kesayangan. Ini dikelompokkan menjadi 3 jenis-jenis ternak kesayangan, sarana budidaya ternak kesayangan, dan tahapan budidaya ternak kesayangan. Dalam jenis-jenis ternak kesayangan, itu antara lain adalah kelinci, hamster, merpati, dan burung kicauan, juga yang lain. Nah, di dalam sarana budidaya nanti yang akan dibahas adalah tentang kandang, perlengkapan kebersihan, dan pemeliharaan. Kemudian di dalam tahapan budidaya ternak kesayangan itu dibutuhkan yang namanya persiapan kandang, pemilihan ternak, dan pemeliharaannya. Nah, dalam materi ini kompetensi inti yang diharapkan adalah anak-anak dapat memahami komoditas ternak kesayangan, yaitu kelinci, hamster, burung, ayam hias, reptil, kucing, dan lain sebagainya. Yang kedua, memahami kebutuhan dan karakteristik sarana dan peralatan budidaya ternak kesayangan. Yang ketiga, memahami tahapan budidaya ternak kesayangan. Sedangkan kompetensi dasarnya adalah diharapkan anak-anak sekalian memahami komoditas ternak kesayangan yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan wilayah setempat. Yang kedua, memahami kebutuhan dan karakteristik sarana dan peralatan budidaya ternak kesayangan. Yang ketiga, memahami tahapan budidaya ternak kesayangan. Kompetensi dasar yang poin 4 adalah menentukan komoditas ternak kesayangan. Ini ditentukan mana yang dapat dikembangkan sesuai dengan wilayah setempat. 4.2 mempersiapkan sarana dan peralatan budidaya ternak kesayangan. Terus 4.3 mempraktekkan tahapan budidaya ternak kesayangan. Mari kita menginjak materi yang pertama adalah budidaya ternak kesayangan. Ternak yang ada ini adalah mula-mulanya dari hewan liar. Manusia melakukan penjinakan karena adanya kepentingan terhadap hewan liar tersebut. Beberapa hewan liar dipelihara bertujuan untuk sebagai sumber bahan baku industri, sebagai hewan percobaan laboratorium, atau sebagai pembantu pekerjaan manusia. Hewan ternak juga dapat berfungsi sebagai hewan peliharaan. Ini dikarenakan hewan tersebut memiliki ciri khas atau keunikan, suara yang bagus, bulu yang halus, atau perilakunya yang lucu. Inilah yang menjadi alasan seseorang atau manusia memelihara ternak tersebut. Nah, hewan yang dipelihara karena kekhasan dan keunikan inilah yang disebut dengan hewan ternak kesayangan. Sekarang kita bahas jenis-jenis ternak kesayangan. Yang pertama adalah kelinci hias. Nah, di dunia ini banyak jenis-jenis kelinci. Kurang lebih ada sampai 32.
Kalian bisa perhatikan gambar tersebut. Nah, kelinci asli Indonesia itu adalah seperti gambar tersebut. Yang sekarang keadaannya sudah sangat langka. Yang kedua adalah hamster. Hamster ini asal mulanya berasal dari Timur Tengah dan Eropa bagian Tenggara. Pertama kali hamster dipelihara itu adalah pada tahun 1930-an. Jenis-jenis hamster yang dipelihara itu antara lain adalah hamster Syria, Campbell, Winter White, Roborovski, dan hamster Cina. Ini contohnya gambar. Nah, kita lanjut. Yang ketiga adalah burung merpati. Nah, burung merpati ini dapat digolongkan menjadi 4 jenis, yaitu merpati hias, merpati pos, merpati balap, dan merpati pedaging. Yang keempat, burung kicauan. Nah, yang banyak dipelihara oleh masyarakat Indonesia, burung kicauan itu antara lain adalah murai batu, lovebird, kenari, cucak hijau, kacer, poksai, anis merah, atau pelontang, jalak, itu aja jalak uren, jalak Bali, jalak kebo, dan yang lain sebagainya. Ini digunakan sebagai, kalau orang Jawa menyebutnya itu adalah sebagai kelangenan, yaitu dirawat untuk menghasilkan suara yang bagus, karena jenis burung yang suaranya bagus itu bisa menghasilkan uang, bisa diikutkan lomba, atau bisa digunakan atau bisa dibudidayakan atau dikembangbiakkan. Selain itu ada kucing, juga sebagai hewan ternak kesayangan. Ayam, mulai dari ayam petelur, ayam pedaging, maupun ayam hias yang lain. Yang berikutnya adalah sarana dan teknik budidaya ternak kesayangan. Sarana yang dibutuhkan adalah yang pertama bahan-bahan. Bahan-bahannya adalah hewan yang akan dipelihara, pakan, obat-obatan, dan air. Sedangkan peralatan yang dibutuhkan adalah kandang, tempat minum, tempat pakan, timbangan, sprayer atau semprotan, dan pembersih kotoran. Yang C adalah tahapan budidaya ternak kesayangan. Yang pertama adalah pemeliharaan kandang. Kandang harus dalam keadaan bersih dan nyaman. Ini karena penting dalam budidaya ternak. Kalau tidak bersih, maka akan binatang ternaknya akan sakit atau terkena penyakit. Nah, untuk membersihkannya, kita harus rutin untuk membersihkan kandang tersebut. Yang kedua, pemilihan bibit. Karena ini adalah input utama. Bibit ternak adalah ternak yang mempunyai dan mewariskan sifat unggul serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan. Oleh karena itu, dalam pemilihan bibit, kita harus mengetahui kondisi induknya itu bagaimana, bagus atau tidak. Baik itu secara fisik, sifat, tentang kekebalan tubuhnya, itu harus kita mengetahuinya.
Yang ketiga, pemberian pakan. Nah, pakan ini juga merupakan faktor utama penentu dalam produktivitas ternak. Karena biaya pakan itu menempati 60-80% dari jumlah total biaya usaha. Jadi yang paling banyak menghabiskan biaya itu adalah pakan. Oleh karena itu, kalau pemberian pakannya tidak sesuai, maka akan mengalami kerugian yang besar. Selain itu juga waktu pemberiannya harus pas. Kalau pagi sama sore ya harus rutin pagi sore. Yang keempat adalah pencegahan hama dan penyakit. Nah, sehubungan dengan masalah kesehatan itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, lahan yang hendak didirikan kandang itu harus bebas dari penyakit menular, yaitu melalui disemprot dulu menggunakan disinfektan. Yang kedua, kandang harus kuat, aman, nyaman, dan bebas dari penyakit. Yang ketiga, periksa kesehatan ternak yang baru dibeli. Jadi kalau kita baru membeli ternak, jangan langsung dikumpulkan dengan ternak yang sudah ada. Harus dikarantina dulu, dipisahkan. Sambil kita perhatikan sakit atau tidak. Kalau baik-baik saja baru dikumpulkan dengan ternak yang lain. Yang keempat, jaga kandang dan lingkungannya agar tidak lembab dan bebas dari genangan air. Karena lembab ini nanti akan menghasilkan atau menimbulkan bakteri dan jamur. Yang kelima, lakukan penyemprotan disinfektan atau mencuci kandang. Bisa 2 minggu sekali atau 1 minggu sekali. Yang keenam, jangan lupa melakukan vaksinasi secara teratur. Jadi ternak kita juga perlu divaksin agar kebal tubuhnya. Nah, sampai sini dulu materinya yang bisa saya sampaikan. Nah, ini saya kasih soal 5. Saya harap anak-anak benar-benar mengerjakannya dengan serius. Soal yang pertama adalah pada umumnya untuk menjaga kelembaban kandang itu harus dibersihkan minimal sebanyak berapa kali? Seminggu 2 kali, seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau 2 minggu 2 kali. Soal yang kedua, dalam melaksanakan usaha budidaya ternak kesayangan, dibutuhkan sarana yang tepat, sehingga dapat diperoleh hasil optimal. Nah, sarana yang dibutuhkan adalah A. Alat dan bahan, B. Bahan dan kandang, C. Alat dan bibit, D. Pakan dan bibit. Soal yang ketiga, salah satu kendala penting yang dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan budidaya hewan kesayangan adalah A. Zat kimia, B. Kandang yang kotor, C. Serangan hama dan penyakit, D. Pakan yang kurang banyak. Selanjutnya, soal keempat. Obat yang diberikan pada ternak kesayangan itu ada 2, yaitu titik-titik dan titik-titik. Nah, 2 itu apa? A. Kimia dan herbal, B. Alami dan buatan, C. Buatan dan herbal, D. Alami dan kimia.
Soal yang terakhir, soal nomor 5. Pada dasarnya, pencegahan penyakit dalam budidaya hewan ternak wajib untuk dilakukan, sehingga ternak selalu dalam keadaan sehat dan mampu berkembang biak dengan baik. Proses pencegahan ini disebut dengan A. Sanitasi dan desinfeksi, B. Biosecurity, C. Isolasi ternak, D. Vaksinasi. Ya, sampai sini anak-anakku sekalian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.